Sudah bisa share screen, Pak? Bisa, monggo silakan dimulai. Selanjutnya ini peserta selanjutnya Pak Dirman, Ibu Ya. atau Mbak Kumah nggih, dari MAN 1 Banyumas. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penguji, Bapak Sudirman Abdullah MPD, Bapak Bangkit Trihandoko SPD MPD selaku mentor saya, dan Bapak coach saya, Bapak Haji Maliki SPDI MPDI. Perkenankan saya Istiqomah Adin menyampaikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Penggunaan PET Simulations untuk meningkatkan motivasi belajar kimia kelas 10 di MAN 1 Banyumas. Ya, latar belakang rancangan aktualisasi saya dengan melihat kondisi saat ini di MAN 1 Banyumas. Sebelumnya, saya sebagai guru kimia menyampaikan bahwa kimia sebagai mata pelajaran baru bagi siswa kelas 10 ini cukup bersifat abstrak, namun tidak bisa dilakukan praktikum untuk beberapa materinya. Nah, fasilitas di MAN 1 Banyumas ini sebenarnya sudah sangat mencukupi, namun kurang maksimal dalam penggunaannya. Sehingga penggunaan media digital masih sangat kurang di dalam pembelajaran. Nah, setelah aktualisasi saya berharap pembelajaran kimia bisa menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Kemudian konsep abstrak dari kimia ini dapat dengan mudah dipahami oleh siswa. Motivasi belajar siswa pun terhadap kimia bisa meningkat. Setelah dilakukan analisis APKL dan USG, kemudian saya memperoleh isu prioritasnya berupa kurangnya pemanfaatan media digital dalam pembelajaran. Nah, dilakukan kembali analisis diagram fishbone, kemudian keluar ya Pak? Belum muncul, Mbak. Oh, Belum game. muncul. Bentar. Gini, sudah. Nggak mau ya Pak? Belum nih, Mbak. Sebentar. Masih isu prioritas. Oh, ini ya Pak. Sampun ya Pak. Masih belum, Mbak. Ini sudah belum Pak? Belum. Share-nya nggak ada, Mbak. Ini Mbak share-nya nggak ada. Sampun ya Pak. Nah, sedang ya Pak. Setelah dilakukan analisis diagram fishbone, diketahui bahwa penyebab dari isu prioritas ini diantaranya keterbatasan pemahaman guru tentang perkembangan media digital, metode pembelajaran yang masih konvensional, koneksi internet yang tidak stabil, atau kurang, kemudian beban mengajar guru yang menyebabkan guru kurang bisa berinovasi. Nah, gagasan kreatif dari isu utama saya yaitu berupa optimalisasi penggunaan PET simulation dalam pembelajaran kimia untuk meningkatkan motivasi belajar kimia kelas 10 di MAN 1 Banyumas. Nah, berikut saya perlihatkan PET simulation-nya itu saat ditampilkan Sini. di salah satu ruangan kelas, Bapak. Nah, di PET simulation itu tidak hanya ada lab virtual, tapi juga di sini bisa bermain games. Masih aman. Baru sekitar 2-3 minggu kemudian hilang di monetnya. Jadi dengan hasil rapat kemarin dengan Bappenas,
Nah, untuk rencana kegiatannya yang pertama dimulai dengan mengumpulkan bahan dan referensi sebagai persiapan aktualisasi. Langkah-langkahnya dengan mencari informasi terkait media digital pet simulation, kemudian melakukan konsultasi dengan mentor terkait rancangan aktualisasi, melakukan diskusi serta meminta saran dan perbaikan terhadap rancangan aktualisasi yang telah dibuat, kemudian meminta izin kepada kepala sekolah untuk melaksanakan aktualisasi. Kegiatan yang kedua yaitu menyusun perangkat pembelajaran dengan langkah-langkah menyusun perangkat pembelajaran, kemudian melakukan diskusi dengan rekan guru satu mimbar terkait perangkat pembelajaran yang dirancang. Selanjutnya menyampaikan perangkat pembelajaran yang telah dibuat dan meminta saran perbaikan kepada mentor, lalu meminta persetujuan dan tanda tangan mentor pada perangkat pembelajaran yang telah direvisi. Langkah yang ketiga menyusun angket untuk mengukur motivasi belajar siswa dengan cara membuat link angket berupa Google Form, kemudian menuliskan pertanyaan angket di Google Form-nya. Lalu implementasi media pet simulation dalam proses pembelajaran. Yang pertama, dalam proses pembelajarannya itu berdoa dahulu, kemudian memeriksa kehadiran peserta didik, melakukan diskusi kelas, dan dalam memahami materi belajaran menggunakan pet simulation, kemudian membagikan angket motivasi belajar siswa. Yang terakhir yaitu evaluasi kegiatan. Yang pertama menganalisis hasil prioritas post-test peserta didik, kemudian membuat draft laporan hasil aktualisasi terkait media pembelajaran pet simulation, kemudian menyampaikan draft laporan hasil aktualisasi kepada kepala sekolah dan meminta kritik saran untuk perbaikan. Tujuan dan manfaat aktualisasi saya yang pertama bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar kimia siswa kelas 10 di MAN 1 Banyumas melalui implementasi media digital yang inovatif dan interaktif. Lalu tujuan khususnya yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa, mengoptimalkan penguasaan konsep kimia. Yang ketiga, mengembangkan kemandirian dan keterampilan berpikir kritis siswa, menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif, menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak, dan menghasilkan media pembelajaran yang digital serta relevan. Untuk manfaatnya bagi siswa, meningkatkan hasil belajar, motivasi belajar, dan keterampilan abad ke-21. Bagi guru, bisa mendapatkan inovasi dalam pembelajaran dan meningkatkan kompetensi profesional. Yang ketiga, bagi MAN 1 Banyumas dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan reputasi sekolah, serta mendukung visi misi sekolah. Yang keempat, bagi pemerintah daerah atau dinas pendidikan terkait bisa terwujudnya ASN yang berakhlak dan peningkatan mutu pendidikan. Yang kelima, bagi masyarakat umum dapat menghasilkan generasi muda yang berdaya saing dan meningkatkan citra positif layanan publik. Demikian presentasi rancangan aktualisasi saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Istiqomah paparannya di rancangan habituasi atau kemudian kami persilahkan untuk Pak Bangkit untuk penguatan atas rancangan aktualisasi yang disusun oleh Ibu Mbak Istiqomah. Monggo silakan Pak Bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Suara saya kedengar ya? Iya, Pak, terdengar. Baik. Ya, Pak. Alhamdulillah, Mas Isi dan Pak Dirman, Mbak Istiqomah juga, sehat semuanya nggih? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih. Kebetulan kami ditunjuk sebagai mentor oleh Kepala Madrasah karena Kepala Madrasah sedang ada berhalangan. Nah, terima kasih Mbak Esti, suatu hal yang termasuk baru di MAN 1 Banyumas karena untuk pembelajaran bermedia pet itu saya juga baru dengar. Jadi suatu yang baru bagi kami dan kemudian untuk pet simulation itu sesuai dengan apa yang sedang kita galakan memang karena kita kan sedang berbasis digital. Jadi pembelajaran yang berbasis digital itu kita pushkan di MAN 1 Banyumas agar supaya pembelajaran itu bersifat efektif dan efisien. Karena apa? Karena persediaan kimia biasanya itu harganya mahal, kemudian tidak juga semuanya punya. Jadi ketika ada simulasi dengan PET itu kita bisa lebih efektif, lebih efisien, anak-anak juga bisa belajar semuanya
Jadi tidak hanya perwakilan, kalau misalkan hanya persediaan yang berupa fisik, itu biasanya hanya perwakilan. Tapi ketika dengan ini, siswa kita itu semua bisa bekerja, bisa bereksperimen dengan media digital, terutama untuk pelajaran kimia. Mungkin saja nanti Mbak Istiqomah juga bisa menularkan ke grup KKM lokal di Masa Satu Banyumas, ataupun nanti bisa aja Mbak Isti juga bisa menularkan ke guru-guru yang lain, nggih, di mapel yang lain juga. Karena ini kan semacam suatu aplikasi, ya bisa saja aplikasinya diisi dengan mapel yang lain, tidak hanya dari kimia. Terima kasih Mbak Isti. Semoga dengan kedatangannya Mbak Isti dan kemudian ada hal yang baru di Man Satu Banyumas itu sesuai tagline kita, ya, Man Satu Banyumas Sakti dan Berjaya, itu nanti bisa kita puskan, ya. Jadi sesuai dengan tagline kita seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semangat Mbak Isti, ya. Iya, Nanti iya Bapak, terima ya kasih. sesuatu yang ini darah muda bagi apa? Darah segar bagi kita di Man Satu Banyumas ASN yang baru. Terima kasih itu Mbak Isti, ya. Pak Iya, Dirman iya dan Bapak. Mas Isi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Bangkit ya. Pada intinya antara mentor dengan peserta ini intinya sepakat dulu ya dan mendukung untuk rancangan aktualisasi yang dibikin oleh Mbak Istiqomah. Intinya itu harus sepakat dulu dan mendukung. Intinya itu. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk Pak Dirman Ya, untuk tanggapan atas paparan yang disampaikan oleh Mbak Istiqomah. Kami persilakan, monggo. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Isis, Hmm. kemudian Pak Kepala Madrasah ya. Mentornya Pak Kepala Madrasah ya. Wakil Waka Pak. akademik, Bapak. Akademik. Oh, Wakil Kepala Madrasah, kemudian Bu Istiqomah, guru Iya kimia. Bapak, iya Bapak. Eh, Guru itu memang punya 1000 cara untuk bagaimana memotivasi siswa itu untuk bisa belajar dengan baik. Bu Istiqomah telah melakukan sebuah inovasi dan ini perlu kita apresiasi karena tadi Pak Wakil Kepala Madrasah menyampaikan bahwa ini juga barang baru di Madrasah Man Satu Banyumas. Setelah saya baca-baca, ternyata memang media PET ini tidak hanya buat kimia, tetapi juga semua pelajaran. Nah, kita berharap ini tentu tidak hanya Bu Istiqomah menjadikan sebagai tugas latsar, tetapi juga nanti diimplementasi secara terus-menerus dan tidak hanya buat guru kimia, tetapi juga buat pelajaran lain terutama ya bisa dirangsang gitu. Namun Baik pertanyaannya Bapak. begini Bu Istiqomah, tidak semua siswa itu antusias menggunakan media ini. Saya kira ini pada tataran pelaksanaan tentu ada tantangan seperti itu. Bahkan teman guru sesama guru kimia mungkin tidak ada yang mendukung karena sudah terbiasa menggunakan cara-cara konvensional. Oleh karena itu, saya ingin tahu langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan oleh Bu Istiqomah. Pertama, buat siswa yang tidak antusias menggunakan media PET ini, kemudian para guru senior terutama guru kimia sebagai tim rekan kerja guru kimia yang tidak mendukung jika ini dijadikan sebagai media pembelajaran. Karena ini juga mempengaruhi dalam kita berkinerja. Mungkin itu Bu Hmm. Istiqomah. Ya, mohon izin menjawab, Bapak. Ya, sudah Ya, terdengar nggak? Ya, sudah. eh, baik untuk langkah-langkah yang akan saya lakukan jika ada siswa yang kurang tertarik ya Pak. Yang pertama saya akan merayu dulu siswa tersebut, membujuk dan memberitahukan manfaat-manfaatnya. Kalau misalkan menggunakan pet simulation ini, mereka akan lebih mudah pahamnya seperti itu. Jadi saya dekati dulu anaknya, kemudian tanyakan dulu kenapa tidak tertarik seperti itu. Kemudian kalau misalkan pendekatan di luar kelas juga saya dekati
mendekati anaknya seperti itu. Jadi tidak hanya di dalam kelas saja, tapi juga saya mencoba untuk dekat dengan siswa-siswa yang tidak tertarik dengan kimia, agar mereka bisa tertarik dulu sama kimianya. Baru setelah mereka tertarik, maka mereka akan antusias dalam dalam mengikuti pembelajaran seperti itu. Untuk guru-guru yang lain, alhamdulillah di Man 1 Banyumas kebetulan seumuran dengan saya ya Pak ya. Jadi saya bersyukur, dan mereka pada saat saya diskusikan dengan rekan guru yang lain, mereka juga antusias. Tapi mungkin untuk rekan guru selain kimia, kan di PET simulation ini ada untuk fisika juga dan matematika. Nah, itu mungkin saya pasti akan mendekati juga guru-guru tersebut, kemudian apa ya Pak, mendemonstrasikan langsung seperti itu, bahwa ini sebenarnya mudah sekali kok Bu, Pak gitu. Karena kenapa saya memilih pet simulation ini, karena termasuk yang mudah digunakan. Jadi untuk yang sudah sepuh, gurunya udah senior seperti itu, bisa belajar dengan cepat seperti itu Pak. Terima kasih, itu saja Pak. Oke, baik. Ini kalau nggak salah saya lihat sekilas itu berbayar ya. Ada butuh donasi gitu ya. Itu aplikasi ini apa nih, media apa nih, web ini. Oh, ini bisa berbayar, bisa gratis, Bapak. Itu donasinya opsional, jadi tidak harus ketika menggunakan terus harus bayar, itu enggak sih, Pak. Ya, soalnya kita harus memaksimalkan sarana, tetapi jangan sampai membebani siswa gitu Ya, ya. ya, Harus tidak, dibayar Bapak. gitu. Itu Iya, kan kasihan gitu menurut saya gitu. iya, Kita bisa memilih media apapun, asalkan iya, media tidak membebani para siswa dalam hal iya, dari sisi keuangan. Itu. Mungkin itu masukan dari saya, Pak Idris dan iya. Pak Wakamat. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada closing statement, Mbak Istiqomah? Ya, ada Bapak. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Bangkit Trihandoko, SPD MPD, selaku mentor saya atas eh, sarannya, dan Pak Dirman selaku penguji saya. Terima kasih, akan saya laksanakan dengan baik, Bapak. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Jadi, baik, terima kasih Mbak Istiqomah. Jadi, ini merupakan terobosan baru di bidang pendidikan. Jadi, memang media PET ini kan suatu tools ya Mbak ya, ini ya. Ya, Ini tools, dan saya harap ya mungkin nanti bisa keberlanjutan dan mungkin bisa dikembangkan untuk semua pelajaran di Man 1 Banyumas. baik. Semoga sehingga nanti bidang apa namanya di dalam pendidikan, di dalam pembelajaran lebih maju. Terima kasih Pak Bangkit, terima kasih Mbak Istiqomah, terima kasih Pak Dirman. Iya.